percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di tempat ini. Kita jumpa lagi. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya juga menyapa yang lagi ikut streaming dimanapun berada. Shalom Bapak Ibu, saya berdoa semua kita dalam lindungan Tuhan tetap sehat selalu. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari saya mengajak sama-sama kita persiapkan hati, sama-sama kita persiapkan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita. Kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saya ajak sama-sama kita berdiri dan kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami datang di hari ini dengan kemurahan-Mu. Kami bawa syukur kami bawa hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ibadah hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya Engkau kelegaan kami Tuhan. Ya, di sini Kau beri kelegaan. Mari nyanyikan pujian. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera, damai sejahtera dari tata-Mu penuhi hati ini. Di sini Kau beri kelegaan. Haleluya. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera, damai sejahtera dari tata-Mu penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian, di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera, damai sejahtera
dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahaga. Ya Tuhan, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan. Oh, di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Haleluya. Takkan ku lari dari hadirat-Mu. Amin. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan. Oh, di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Di sini Kau beri kelegaan. Amin. Di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, jiwaku labuhkan, damai sejahtera, damai sejahtera dari tatamu penuh. Mari saya ajak sama-sama berdiri, nyanyikan pujian ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu. Amin. Puaskan dahagaku. Takkan ku lari, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini. Oh, di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Amin ya Tuhan. Takkan ku lari, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan, sebab hanya di sini, sebab hanya. Amin Tuhan. Oh, sebab hanya di sini, ya kelegaan. Sekali lagi, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini. Amin. Oh, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan, kelegaanku Tuhan, kelegaanku Tuhan, kelegaanku Tuhan,
sebab hanya di sini kami bawa syukur kami di hadapan. Kami tahu kelegaan kami hanya kepadamu, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, syukur kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, dengan segenap hatiku sampai akhir hayatku melayani. Selamanya ku ingat, selamanya ku. Amin. Mari angkat tanganmu, ya Tuhan, yang telah Kau berikan kepada. Sekarang apa ku buat, sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayat, dengan segenap hatiku. Selamanya ku ingat Tuhan, selamanya ku ingat, amin, kebaikan ya Tuhan yang telah Kau padamu. Sekarang apa ku buat, sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, sampai akhir hayat, amin, dengan segenap hatiku melayani-Mu Tuhan, amin. Melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh melayani-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi bersuka, dan biarlah sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau bersuka sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu salam sapa boleh tanpa menyentuh tangan. Shalom semuanya. Sukacita iman mengalir, amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan bersama. Terima kasih Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah
hidupku telah ditebus. Amin. Sungguhlah hidup, yes, sukacita iman oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun ya Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu ya Tuhan. Oh, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Mari Bapak Ibu. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, so ku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu. Amin ya Tuhan. Haleluya. Kami mau lepaskan semua untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Haleluya. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, ya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tetap bersuka cita. Amin. Rasanya kurang bebas ya geraknya. Apa karena hawanya adem apa gimana ya? Tapi enggak lah ya. Kita tetap sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Mari Yesus jalan kebenaran. Itulah yang Yesus katakan. Mari tetap berglori bagi Tuhan. Haleluya. Hey, semua bertepuk tangan di atas kepala. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Hey. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami mau bersuka bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari Bapak Ibu bersama angkat tangan, katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Hey, dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Yes.
Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Amin. Mari iman ini. Kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati, pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami perbaiki ya Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau datang mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan tulus. Kami mau Tuhan pulihkan kami dalam sisa hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Ya, dengan lembut katakan. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, Engkau saja. Dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan aku Tuhan, pisahkan diriku dari dunia ini. Amin. Semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milik. Keindahan-Mu, keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus, mengutamakan
Katakan yang ku ingini. Mari Bapak Ibu. Ya, amin. Ungkapkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya Yesus, tinggal dalam kehendak rencanamu. Amin. Pisahkan diriku ya dari dunia ini, semakin ku dapat ke. Mari sama-sama berdiri Bapak Ibu, katakan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Menjadi kerinduan kami, mutiara tak ternilai hartamu, keindahanmu ya Tuhan, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mari dengan segenap hati, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, mutiara tak ternilai hartamu, keindahanmu, haleluya, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, Tuhan. Amin. Haleluya. Kerinduan kami, mutiara tak ternilai harta. Haleluya. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Harta milikmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin, amin. Tiada tak ternilai harta milikmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami. Kami rindu Tuhan Engkau memulihkan kami di sisa umur hidup kami yang singkat ini. Biar pagi ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berkata-kata dan berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dengan hikmat marifat, agar lewat pesan kebenaran firman-Mu pagi ini, setiap kami yang hadir, baik secara langsung melalui live streaming, biarlah kami menerima berkat yang sama. Roh Kudus yang berbicara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan tuntun hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan berbicara mengenai topik hati yang istimewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa hati merupakan komponen
yang sangat kecil di dalam kehidupan manusia, bahkan tidak nampak secara kasat mata. Namun hati memiliki peran yang sangat penting bagaimana seseorang menggerakkan hidupnya di dalam bersikap, bertindak, berperilaku, serta mengambil suatu keputusan. Hati ini jujur tidak terlihat oleh siapapun, tetapi Tuhan tahu dalam kedalaman hati kita masing-masing, karena Dia Tuhan yang mengenal segala gerik pikiran kita. Sebelum kita mengucapkan kata dan kalimat, apapun yang bisa kita tuangkan lewat tulisan, lewat perilaku, semua terbaca di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Pemazmur 139 kalau kita membaca, jika kita duduk, jika kita berdiri, sebelum kita mengucapkan kata dan kalimat, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Tetapi pada kesempatan pagi ini, kalau kita menggerakkan hati kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa menggerakkan hati kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan akan menjadi kebutuhan yang mutlak, bahkan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah pribadi yang layak kita cintai, yang kita agungkan lebih dari siapapun. Sebab Dia yang empunya segala kerajaan, segala kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, khususnya kepada orang Yahudi yang berusaha mencobai Tuhan Yesus. Terkait dengan hal ini, saya membaca kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Tuhan Yesus, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu formula kehidupan agar kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap daya kita. Bukan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hidup yang harus kita persembahkan. Itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Yang sama dengan hal itu kita dihimbau atau diajak untuk mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk memiliki hati yang istimewa tentu tidak bisa terjadi secara mendadak apalagi otomatis, tetapi melalui tahapan proses yang panjang. Sebab hati yang istimewa itu berangkat dari hati kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan kekuatan kita. Hal ini Bapak Ibu jangan kita pandang sebagai sesuatu yang mudah, apalagi gampang, bahkan kalau bisa kita tunda untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Disinilah kita bisa melihat kuasa kegelapan berhasil menipu banyak orang. Bagaimana orang menunda untuk mengasihi Tuhan. Dan tanpa disadari termasuk orang percaya, ternyata manuver kuasa kegelapan ini berhasil menawarkan dunia
dengan segala keindahannya. Sehingga tidak sedikit banyak orang yang hatinya terpikat sampai tingkat tidak bisa mengasihi Tuhan secara ideal. Bahkan manusia terbelenggu di dalam percintaan dunia. Kita sadari Bapak Ibu, memang hari ini kita melihat iblis itu tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi manuvernya, gerak-geriknya harus kita baca. Dia menawarkan dunia dengan segala keindahannya kepada kita. Seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat yang keempat. Yang dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Bayangkan, walaupun kita tidak ke Gunung Kawi, walaupun kita tidak menyembah segala sesuatu, tetapi kalau hati kita terpikat dengan percintaan dunia, kita dikategorikan sebagai musuh Allah. Waduh Bapak Ibu. Kelihatannya kita mengasihi dunia ini tidak ada salahnya. Sebab semua manusia mengulirkan hidup juga begitu. Tapi yang menjadi masalah hati kita tidak boleh terpasung atau tertambat kepada dunia dengan segala keindahannya. Sebab kesempatan hidup ini merupakan pilihan. Kita mau memilih Tuhan atau mengasihi dunia, semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Karena manusia diberi kehendak bebas oleh Allah untuk menentukan nasib atau keadaannya. Kami pagi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian. Biarlah kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan harus menjadi tujuan kita satu-satunya. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 24. Injil Matius 6 ayat 24 dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mengapa ayat ini tidak ditulis kepada iblis? Kenapa menggunakan kata Mammon? Bukankah musuh Allah itu siapa Bapak Ibu? Iblis, setan. Tetapi dengan hikmat Tuhan, penulis Injil ini tidak menggunakan kata setan atau iblis. Tetapi dia menggunakan kata Mammon. Mammon dalam bahasa Yunani mammonas. Yang artinya harta kekayaan. Waduh Bapak Ibu. Pilihan hidup kita itu seakan-akan manuver kuasa kegelapan itu ternyata dia menyembunyikan hal ini. Dia menawarkan dunia begitu rupa. Sampai tidak sedikit orang percaya terpasung. Makanya dikatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilihan itu ada pada kita Bapak Ibu. Kita tahu kesedangan dunia ini ada endingnya. Dunia ini akan berakhir. Jangankan kita tunggu ending hidup kita, dunia ini berakhir, hidup kita juga bisa berakhir setiap saat dan setiap waktu. Baru-baru ini lagi saya dapat konfirmasi tadi pagi, saya mendengar yang sahabat saya itu seorang pendeta, Bapak Arpin Rahaja, yang kemarin Jumat pagi itu dia berpulang. Ceritanya baru saya dengar lengkap Bapak Ibu. Ternyata Jumat pagi dia bangun, dia masih sempat olahraga.
bersama istrinya. Jumat pagi dia bangun, dia olahraga. Setelah olahraga selesai, dia balik ke rumah. Balik ke rumah dia mau istirahat. Ketika istirahat dia pesan GoFood. Dia pesan GoFood. Sambil menunggu GoFood datang, dia tiduran. Dia rebahan. Ternyata begitu GoFood sudah datang, dipanggil-panggil, sudah tidak bangun lagi. Coba bayangkan, tidak ada yang menyangka. Masih sehat bugar, tidak ada tanda-tanda dia sakit atau apapun. Tetapi ketika dia tidur tidak bangun lagi. Asik gak mati model begini? Asik? Mau? Begitu tanya mau, mulai pikir, jangan dulu Tuhan. Waduh, manusia itu ternyata kalau katanya kepengen ke surga, mau dipanggil pulang, jangan dulu Tuhan, yang ono dulu dah. Aduh, tunjuk sana, tunjuk sini. Kalau kita dipanggil pulang, ya kamsia sama Tuhan. Karena kita sudah beristirahat dari segala jerih lelah kita. Hidup di bumi ini capek loh. Bener gak? Capek Bapak Ibu. Jujur hari ini saya masih muda. Coba 50 tahun yang akan datang. Saya udah hampir cepet. Jalan saya gak bisa tegap seperti ini lagi. Syukur-syukur saya gak pakai tongkat. Masih bisa jalan. Apalagi masih bisa khotbah. Waduh, saya naik ke mimbar. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini engkong mau sampai firman Tuhan ya. Kita buka Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Cucu-cucu, adik-adikku, anakku dengar gak? Ini engkong mau bicara. Engkong kasih nasihat. Waduh, kalau saya 50 tahun kalau Tuhan Yesus belum datang dan saya masih hidup. Waduh, luar biasa. Benar gak? Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya endingnya akan berakhir. Dari hidup kita di bumi itu sangat singkat Bapak Ibu. Oleh sebab itu sudah saatnya kita menggulirkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Dan hati yang istimewa itu ditandai dengan sikap untuk mencintai dan mengasihi Allah lebih dari apapun. Dan Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kalau sampai tingkat ini Bapak Ibu, maka Tuhan menjadi kebutuhan yang mendesak dan penting, bahkan menjadi tujuan terutama, bahkan satu-satunya. Ada yang mau mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Katakan amin. Walaupun hari ini kita belum sempurna bisa mengasihi Tuhan, tapi kita harus punya tekad, punya komitmen. Kita goreskan untuk mencintai Dia. Walaupun Dia tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya ada di tengah-tengah kita. Tuhan pada akhirnya menjadi air kehidupan dalam kehidupan kita. Sebab manusia tidak bisa hidup tanpa air. Coba Bapak Ibu nggak makan 3 hari masih kuat gak? Kuat. Masih kuat. Tapi manusia, mungkin kalau manusia tidak minum 3 hari masih kuat ya. Tuhan Yesus juga puasa 40 hari 40 malam. Dia kuat. Taruhlah. Tapi air itu menjadi kebutuhan yang utama. Kalau air menjadi kebutuhan yang utama, maka Tuhan juga harus menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita segala-galanya. Demikian kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Namun aku bisa hidup tanpa siapapun dan apapun. Waduh, kalau sampai tingkat begini, ngomongnya sih enak ya Bapak Ibu. Tapi prakteknya yang benar. Nah, disinilah kadang-kadang kita dibawa Tuhan kepada lembah-lembah kekelaman. Di situ membuktikan apakah kita benar-benar mencintai Dia atau tidak. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, Tuhan akan garap kita. Dan kalau kita
berkeadaan untuk menjadikan Tuhan kebutuhan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Ayo kita hayati hal ini dengan serius. Jangan sampai kita menggulirkan hidup hanya untuk mencari sesuatu yang bersifat fana. Yang pada akhirnya tidak ada sesuatu yang kita bawa ketika kita menutup mata. Seperti ada satu lagu Bapak Ibu. Lagu ini adalah lagu yang sangat favorit. Tentu ini lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam. Apa? Uang, uang, uang. Sekali lagi. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam. Uang, uang, uang. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu cari uang gak? Enggak salah cari uang. Tapi jangan uang itu menjadi berhala. Uang ini memanipulasi kita, membelenggu kita, mengikat kita, sehingga hasrat kita mencintai uang daripada Tuhan. Itu yang tidak boleh. Tetapi lewat kebenaran yang kita dengar dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, akhirnya kita rubah. Apa yang dicari saya pagi, siang, malam, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, begitu ya. Sekarang kita rubah. Apa yang dicari saya pagi, siang, malam, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, tepuk tangan. Puji Tuhan. Mau cari Tuhan ya? Waduh, saya bahagia loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari Tuhan, maka Bapak Ibu menemukan Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan adalah orang yang paling bahagia. Karena kebahagiaan hidupnya bukan kepada perkara dunia, tetapi Tuhan dan kerajaannya. Makanya kita harus memiliki hati yang istimewa. Pada kesempatan pagi ini kita mau belajar tentang kisah seorang Samaria yang murah hati, yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 27. Saya harus membaca ayat ini, kelihatannya panjang, supaya nanti Bapak Ibu memiliki gambaran yang lengkap. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tolong Bapak Ibu juga baca Alkitab. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap sampai ayat yang ke-37. Oke? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu
tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kenapa saya minta Bapak Ibu membaca perikop ini, ayat ini dari 25 sampai 37 agar Bapak Ibu memiliki sudut pandang yang lengkap. Nanti akan saya jelaskan. Ternyata dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran rohani yang luar biasa, yang hendak dikemukakan oleh Kristus kepada ahli Taurat yang berupaya untuk mencobainya. Tentu dalam kisah ini terdapat 2 kelompok manusia, yaitu orang Yahudi dan orang Samaria. Dan mereka adalah kelompok yang tidak bergaul dan tidak bersentuhan satu dengan lainnya. Sebab bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang kafir yang harus dijauhkan, dimusuhi. Sementara orang Yahudi menganggap diri mereka adalah umat pilihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, acap kali orang Samaria ini diperlakukan tidak adil. Bahkan sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Namun Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan kepada ahli Taurat yang berusaha mencobainya dengan pertanyaan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kita sudah baca, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam perumpamaan tersebut dikisahkan ada seorang yang dirampok dari Yerusalem ke Yeriko. Dan orang itu jatuh kepada penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi juga memukulnya, bahkan meninggalkannya setengah mati. Dari perumpamaan tersebut ternyata ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan imam. Ketika imam itu melihat orang yang dirampok, imam itu bukan menolong, tetapi dia dari seberang. Dia menghindar dan dia jalan. Dia tinggalkan sarang yang dirampok itu oleh penyamun setengah mati. Padahal imam itu Bapak Ibu adalah orang yang mewakili Allah, yang melayani Tuhan. Dia adalah orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban di hadapan Allah. Karena dalam perjanjian lama yang boleh menghadap Tuhan hanya 1 tahun 1 kali adalah imam. Imam itu seharusnya dia mengenal Allah dengan benar. Dia membalut, dia menolong orang yang dirampok. Tetapi yang terjadi, imam tidak berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Dia membiarkan orang itu tergeletak dan menderita. Dalam kelompok yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi itu berbicara orang yang melayani baik Allah seperti ini.
main musik, singer, WL, ibaratnya seperti itu. Mereka tidak boleh masuk ke ruang kudus, apalagi masuk ke ruang maha kudus. Sebab tabernakel itu dibagi 3 bagian. Pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Yang boleh masuk ke ruang maha suci hanya imam, 1 tahun 1 kali. Kalau umat masuk langsung mati. Tidak ada ampun karena melanggar kesucian Tuhan. Tetapi suku Lewi itu menyiapkan perkakas-perkakas pelayanan. Dia menyediakan pembasuhan itu supaya imam ketika mempersembahkan korban, dia mengatur semua upacara itu. Itu adalah orang yang rohani yang ada di bait Allah. Juga ketika melihat orang yang dirampok itu, bukan menolong, tetapi dia menghindar. Dia bahkan jalan di seberang jalan melewati itu. Tetapi ada orang yang tidak dipandang, yaitu orang kafir, yaitu orang Samaria. Ketika dia melihat ada orang yang dirampok, mungkin dia lagi repot, dia lagi banyak masalah, dia banyak kesulitan. Tetapi ketika dia melihat orang ada yang tergeletak, dia turun. Dia turun. Dia merawat orang itu. Bahkan memberikan pertolongan. Dia bawa kepada penginapan yang terbaik. Hotel bintang 7 istilah kita. Hotel mulia. Dia kasih yang the best. Kalau sekiranya uang depositonya saya kasih gocap tiap. Kalau ada kurang lagi tolong tagih ke saya. Nanti saya ganti. Dari ketiga golongan ini kita melihat. Ternyata yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang Samaria yang dianggap tidak bertuhan selama ini. Tetapi tindakan orang ini sangat membukau karena dia menunjukkan belas kasihannya. Ia bukan saja menolongnya, bahkan dia merawatnya dan memberikan tempat penginapan yang terbaik. Dia rela berkorban untuk orang yang tidak dikenalnya. Kalau kita mengasihi orang yang kita kenal itu mudah. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal, itu namanya the best. Itu namanya luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dia bahkan memberikan waktunya, tenaganya, uang, bahkan hidupnya bagi orang lain. Tindakan Samaria ini dipuji oleh Kristus. Orang yang demikian pasti memperoleh hidup yang kekal. Karena dia memiliki hati yang istimewa. Hatinya dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau memiliki hati yang istimewa, tambatkan hati kita terlebih dahulu untuk mencintai Tuhan. Itu yang harus kita gulirkan. Kalau kita bisa mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Ketika kita melihat orang yang susah, hati kita itu terganggu. Jangan berkata aku mengasihi Tuhan. Kepada sesama kita yang kelihatan saja, kita menutup mata. Itu bohong. Yang kelihatan dulu. Tentu dari kisah ini kita sebagai orang percaya pasti merasa miris. Karena seharusnya imam dan dewi yang seharusnya memberikan keteladanan hidup dalam bersikap dan bertindak, tetapi malah mengabaikan, bahkan mentelantarkan orang-orang yang dirampok itu oleh para penyamun. Sebaliknya orang Samaria yang sering diperlakukan tidak adil oleh orang-orang Yahudi malah menunjukkan empati yang tinggi dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Bapak Ibu, semuanya itu berangkat dari hati. Hati Bapak Ibu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu,
jauhkanlah bibirmu yang lola-lalik daripadamu. Coba kita dihibau Tuhan untuk menjaga hati. Kita jaga hati itu bukan pada saat di gereja. Kita jaga hati itu dimanapun dan kapanpun. Kalau kita di gereja semuanya itu seperti malaikat kudus, alim, kalem, senyumnya luar biasa. Tetapi begitu di rumah bisa jadi harimau. Bisa jadi King Kong, pintu ditendang, piring terbang, dan seterusnya. Kalau di gereja kita tidak kelihatan, semua seperti malaikat kudus. Apalagi lagunya, haleluya, haleluya, haleluya. Waduh, luar biasa. Kalau saya ke gereja sama papa mama saya, dia angkat tangan, haleluya. Aku itu senang, bahagia lihat mama saya. Tapi begitu pulang ke rumah, bukan haleluya. Kebun binatang keluar. Yang ada di Ragunan disebut satu-satu. Yang ada di Taman Safari disebut satu-satu. Kata anakku, Om jangan percaya. Itu mah cuma ngomong tok di gereja. Tapi kelakuan di rumahnya berbalik, Om. Aduh, yang benar nak. Iya, aku kan anaknya. Kan nggak jadi berkat. Oleh sebab itu, dimanapun kita harus jaga hati. Jaga hati itu harus setiap saat, setiap waktu. Sebab hati itu merupakan pusat kehidupan yang harus dijaga. Sebab akan melahirkan tindakan dan perbuatan. Orang yang tidak menjaga hatinya pasti jatuh dalam berbagai pencobaan. Jangan main-main dengan hati. Apalagi main ke lain hati. Hati-hati loh, jangan main ke lain hati. Apalagi yang sudah menikah. Waduh, catat amat ini orang. Aku kepengen dia putih bersih. Rambutnya panjang. Jangan main hati. Nanti berbahaya, kata nenek. Ya, jangan main hati. Kalau ke lain hati, namanya kedai kopi nggak masalah. Itu kan mereknya, jangan ke lain hati. Masuknya agak pembeli, jangan ke tempat lain. Di sini aja ngopinya enak. Pisang gorengnya enak. Lempernya enak. Waduh, hauce dah. Nongkrong sambil ketik khotbah. Sambil menikmati aroma kopi yang wangi. Kita tidak lagi tambat ke kopi yang lain. Itu kopi nggak masalah, namanya jangan ke lain hati. Kalau hati kita ke lain hati, hati-hati. Jadi masalah. Beresiko. Oleh sebab itu jaga hati. Bersedia ya? Saya percaya semua kita mau jaga hati kita masing-masing. Oke, kita baca Yeremia 17 ayat 9 sampai ayat ke-10. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai ke-10 dikatakan demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sendiri loh tidak mengenali hati kita loh. Kita bisa diliciki hati kita sendiri loh. Padahal hati kita udah ngomong jangan. Kita tetap bandel. Kita lawan hati kita. Kadang-kadang hati ini bahaya. Makanya harus dijaga. Dengan apa? Dengan kebenaran.
Makanya pagi ini kita mau belajar supaya kita jangan bermain-main dengan hati kita. Kita gobarkan hati kita untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Waduh Bapak Ibu, kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau mencintai Tuhan lebih dari apapun, kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah yang saya ungkapkan tadi di atas, jangan-jangan kita juga berbuat hal yang sama terhadap orang-orang sekeliling kita. Kita menutup mata dan berpaku tangan terhadap penderitaan orang. Bahkan membiarkan orang hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan bahkan sampai meninggal. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita tidak ada bedanya dengan para imam dan orang Lewi yang sudah melayani di bait Allah, tetapi kita menutup mata kepada orang yang susah. Tetapi saya pastikan GSKI Rehoboth Surabaya, hamba-hamba Tuhan di sini adalah the best. Amin. Doakan kami ya supaya kami bisa jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh. Itu mah di gereja lain. Gereja di Tibet pedalaman situ. Jauh sekali. Itu gereja yang di sana. Tapi kalau gereja GSKI Suku Manunggal, the best. Amin. Nah, doakan kami ya. Waduh. Bapak Ibu. Sebab kalau orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang serakah, itu tidak masuk surga. Pak pendeta bisa aja nih ngancam-ngancam. Kok banyak yang bagus, kenapa? Diberkati 30 kali lipat. Diberkati 60 kali lipat. Diberkati 100 kali lipat. Itu mah udah ketinggalan zaman. Itu umat perjanjian lama. Tapi kita umat perjanjian baru. Yang dibaharui itu manusia batinia kita. Supaya kita memiliki kodrat ilahi seperti putra tunggalnya. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. Jangan bisa-bisa nih pendeta ngancam kita. Enggak, saya mengancam. Justru saya kasih tahu. Tanda saya sayang sama Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 10. Tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Astaga Tuhan, ternyata masuk surga itu mudah atau waduh. Inilah hati yang harus kita jaga. Menjaga hati itu sama juga menjaga perasaan Tuhan. Aduh Tuhan, aku sudah tidak berzina, sudah tidak mencuri. Tapi kalau pelit, suka fitnah sama orang, suka nipu sana sini, hati-hati. Hari ini kiranya nasihat firman Tuhan itu menyadarkan kita untuk berubah. Selagi ada waktu dan kesempatan. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan melawan engkau. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Biarlah Tuhan melawat dan memulihkan keadaan kita. Waduh, waktu kok cepat banget ya. Padahal masih lama loh. Kok banyak? Terus ya? Oke. Soalnya begini, waduh. Bapak Ibu, sadarilah bahwa hati yang istimewa tidak ditentukan rumah yang gede dan megah, kehormatan, pangkat, kedudukan, kekayaan, popularitas. Namun hati yang istimewa ditentukan oleh beberapa hal. Baru masuk ke poinnya nih. Yang pertama, 1. Sikap hati yang penuh dengan belas kasihan yang tinggi terhadap sesamanya.
Kalau Bapak Ibu ingin punya hati yang high class, yang istimewa, milikilah belas kasihan. Kalau Bapak Ibu bisa memiliki belas kasihan, ketika kita menghayati, kita telah diampuni oleh Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kita dilupakan Tuhan. Kita kenali siapa kita. Kalau bukan karena korban Tuhan Yesus, kita tidak jadi orang baik hari ini. Karena oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan memulihkan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sehingga orang yang diampuni banyak, berbuat kasih juga banyak. Coba pendeta yang dulu kerjanya merampok, membunuh, begitu dia bertobat, belas kasihannya lebih daripada orang yang tidak berkeadaan begitu. Dia bisa punya kepedulian yang tinggi kepada sesamanya. Dia punya kepedulian yang sangat luar biasa. Dan jiwanya akan terganggu begitu melihat ada yang susah. Itu adalah yang pertama. Gampang kan? Gampang, cuma belas kasihan doang. Yang kedua, ia bersedia menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Orang yang demikian berani memberikan hidupnya bagi sesamanya. Seperti yang dilakukan gereja mula-mula. Menjual hartanya, membagikan kepada jemaat. Segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Sekarang saya tanya. Sulit gak menjual rukomu, berikan kepada yang susah, sehingga jemaat yang susah itu tidak mengalami kesulitan. Sebab kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Kalau sampai gereja melakukan hal ini, waduh, nama Tuhan dipermuliakan. Segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Waduh, ini udah langka sekali. Bahkan nyaris waduh, udah nyaris punah. Sebab manusia telah menjadi egois. Mau menang sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Anak Tuhan yang benar tidak akan hidup dalam keadaan demikian. Justru hidupnya akan menjadi berkat dimanapun ia berada. Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga, ia berani membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Orang yang punya hati istimewa, dia akan membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Ia tidak lagi memikirkan untung rugi. Yang penting nama Tuhan disukakan. Orang yang demikian ibarat sedang mengumpulkan harta di sorga. Bapak Ibu, ketika saya di Jakarta, ketika gereja kita lagi butuh kebutuhan yang besar pada waktu itu, dan orang itu datang ke gereja, orangnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia bawa kantong kresek. Dia bawa kantong kresek, dia bungkus. Dia serahkan ke gereja. Begitu kita buka, astaga. Uang semua yang cepeceng. Dia kasih nopetial. Setelah itu minggu depan lagi, dia kasih lagi nopetial. Minggu depan lagi dia kasih nopetial. Kalau saya total Bapak Ibu, itu miliaran rupiah dia kasih. Waduh, orang ini Pak, kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih. Perlu gak Pak kami bikin satu piagam untuk Bapak? Tak usah, tak usah. Tak usah, dia gak mau dikenal. Sampai hari ini tetap begini. Waduh Bapak Ibu, dia orang yang sangat kaya, tapi sederhana sekali. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak perlu tahu. Bukan berarti saya sedang meminta dana bagi Bapak Ibu. Memang gereja itu butuh 3D. Satu, daya. Harus ada SDM-nya. Kalau tidak ada SDM-nya, gereja ini nggak bisa jalan. Coba bayangkan gerejanya cuma saya sendiri. Mati, nyanyi saya. Main musik nggak bisa, asal ketok aja.
Setelah itu enggak sampai seminggu nyerah, saya angkat tangan Tuhan. Itu butuh SDM, daya. Kita bersyukur walaupun dengan sumber daya yang sangat minim. Tapi ini gereja yang nekat. Kita nekat streaming, kita nekat main musik seadanya. Karena nggak ada pilihan lain. Harus berkibar, harus berjuang. Inilah perjuangan kita. Doakan GSKI Rehoboth. Masih sekia, baru sahe. Baru 3 tahun usianya Bapak Ibu. Kita nggak bisa lawan gereja yang besar. Kita bukan bertanding dengan mereka. Justru Bapak Ibu yang ada di sini. Kita bina, kita rawat, kita persiapkan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Itu lebih dari segala berkat. Tidak ada artinya kekayaan dunia ini. Kalau kita menutup mata, Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Aduh, itu menyedihkan. Nah, D yang kedua apa? Wah, ini budak nih kalau begitu saya ngomong dana. Dana. Gereja itu juga butuh dana Bapak Ibu. Mau jujur gak saya ngomong nih? Kita gak punya apa-apa loh. Kita cuma punya Tuhan. Keyboard 1 aja kita gak punya. Ini bukan keyboard kita Bapak Ibu. Benar gak? Ini punya Tuhan. Kita dikasih pakai ini kehormatan. Ini anugerah. Waduh Bapak Ibu, doakan kami. Yang ketiga, gereja itu perlu dinamis. Butuh kuasa. Kuasa Tuhan yang bekerja di tengah ibadah kita. Biar roh Tuhan yang menggarap jiwa-jiwa yang hadir. Bukan cuma secara pengetahuan Bapak Ibu tahu. Tetapi batin kita dibajak oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya. Dan kita diubahkan dari manusia yang berkodrat ilahi. Menjadi manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Waduh. Terus yang keempat. Saya persingkat. Kita rela memberikan pengampunan. Hati yang istimewa itu mau mengampuni. Oke, siapapun yang pernah melukai hati dan perasaan kita, kita ampuni, kita anggap tidak pernah terjadi. Kalau Bapak Ibu bisa memiliki hati ini istimewa. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat ke-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu nanti di rumah baca. Kalau kita tidak punya kasih, enggak ada artinya. Bisa bahasa malaikat aja enggak ada artinya. Bisa memberikan seluruh harta kita tanpa kasih, semua sia-sia. Oleh sebab itu kita mau mengampuni siapapun yang pernah melukai kita. Dan kita lupakan. Sama seperti Kristus mengampuni kita. Dan dia memandang kita tidak bersalah. Sejauh timur dari barat, demikian dosa kita, pelanggaran kita diampuni. Yang terakhir, haleluya, akhirnya terakhir. Kelamaan enggak? Enggak ya. Hidupnya pasti memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau orang yang punya hati yang istimewa di hadapan Tuhan, dia akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia akan menjadi berkat. Ia tidak peduli bagi sesamanya. Melainkan hidupnya akan menjadi hujan berkat bagi orang sekitarnya. Dan orang yang demikian, dia tidak memberi, ingin mendapatkan imbalan. Tetapi dia memberi sebagai rasa hormat dan cintanya kepada Tuhan. Dan orang yang demikian suatu hari akan dipermuliakan Tuhan di kerajaannya. Bertambah indahnya. Kalau kita mau hidup di dalam kawasan ilahi ini,
biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu diberkati. Oke, kita angkat pujian Pulihkan Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Sekaligus lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Katakan, Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Inna lamaku, inna lama yasana lama yase, itokoria lama yasana lama yase, ni lama korono. Inna lama yasana lama yaso, itakalama yatakalama yase, ni lama kutakalama yase. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Itokoria lama yasana lama yase. Haleluya. Itakalama hasakata kalama kata kalama. Hinoria lama hasakata kalama hotokoria lama. Inna lama kata karama yasakata karama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, buat kebenaran-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pagi ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu menjamah dan mengubah hidup kami. Kami ingin memiliki hati yang istimewa, yang mencintai dan mengasihi Engkau lebih dari apapun.
Biar hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kami. Kami boleh dibaharui, kami dipulihkan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Pakailah setiap kami, hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Biar hidup kami membawa keharuman bagi nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, hamba berhenti berbicara, namun Roh-Mu bekerja, Roh-Mu menjamah, dan Roh Kudus lebih jauh berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anaknya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom ID yang bisa dilihat di layar monitor kita masing-masing. Pengumuman yang kedua, untuk ibadah minggu depan, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dengan tema memaknai gereja yang sesungguhnya. Kita masih tahu gereja itu apa sih? Nah, untuk itu minggu depan kita akan mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan memaknai gereja yang benar. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir kembali bersama dengan kami dalam ibadah yang akan datang. Juga sebenarnya hari Kamis, pelayarnya sudah ada atau belum? Kemarin saya sempat memberi, mungkin Pak Rizky sudah tampilkan atau tidak, mengenai tanggal 2 Desember hari Kamis. Saya minta Bapak Ibu kalau bisa hadir bergabung bersama kami ibadah pendalaman Alkitab melalui Zoom ID bisa dicatat supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Ini sesinya sangat panjang. Ini sudah pertemuan ke-20 lebih. Hanya membahas satu tema, kasih karunia. Enggak habis-habis. Panjang sekali. Karunia tadi, karunia dalam menemukan kemuliaan Allah. Saya percaya nanti makalahnya saya kasih, setelah PA selesai saya kasih, Bapak Ibu bisa baca ulang. Yang terakhir, terima kasih buat Bapak Ibu yang selama ini memberikan perhatian, dukungan kepada kami, baik melalui doa, melalui persembahan yang Bapak Ibu kasih, semuanya itu berguna untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kami mohon dukungan bagi Bapak Ibu, doakan kami seluruh pengurus yang terlibat dalam pelayanan agar kita menjadi berkat. Dan juga saya ingatkan, mumpung saya masih jauh, nanti ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 5 sore. Bapak Ibu kalau tidak keluar kota, saya berharap bisa hadir bersama kami. Nanti kita ada acara ini pasti bagus mengenai ibadah Natal, temanya kasih yang sempurna. Ya, Bapak Ibu hadir bersama-sama dengan kami pada hari Sabtu. Tanggal 25 Desember hari Sabtu itu hari libur nasional. Ya, kalau yang mau jalan-jalan ke Bali atau kemana, ya ditunda dulu. Aduh, saya sudah dengar beberapa dari jemaat maupun beberapa pengurus, aduh Pak, saya mau keluar kota, ya mau bagaimana. Tapi walaupun nanti di luar kota, tolong ikuti secara live streaming ya. Oke, Pak, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita nyanyikan satu pujian, Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu.
untuk kemuliaan-Mu. Katakan sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sekali lagi, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kasih karunia, pelindungan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah live streaming maupun onsite hari ini. Semua berjalan baik untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah membaharui dan menjamah kami, dan kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami membawa berkat kebenaran-Mu yang akan menjadi harta abadi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, setiap jemaat yang hadir pada kesempatan pagi ini tanpa kecuali, baik yang onsite maupun live streaming, Tuhan memberkati dengan segala anugerah dan berkat-Mu. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit aku mohon kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna terjadi atas-Mu. Dan engkau yang terikat oleh dosa dan kenajisan, biar pagi ini Tuhan menjamah dan melawat engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang terluka, biar Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan, balut hati mereka dengan kasih-Mu. Ajar mereka mengampuni sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Dan juga aku berdoa Tuhan, yang sudah menikah sekian tahun, yang sampai hari ini belum dikaruniakan anak. Biar pagi ini ketika engkau mendengar firman ini, engkau percaya bahwa Allah ada di sini. Dia akan mendengar doa dan permohonanmu. Dia tahu jerih lelahmu. Dia tahu kerinduan hatimu. Bapa di sorga yang punya langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Pintu-pintu kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, Tuhan bukakan pagi ini. Tuhan karuniakan anak keturunan ilahi yang daripada Engkau untuk anak-anak-Mu yang terkasih. Biarlah pagi ini Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Diberkati buah kandungan-Mu, diberkati benih-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan mendapat kabar yang daripada Engkau, bahwa istri yang aku cintai sekarang sudah hamil. Itu semua berkat anugerah-Mu. Biar anak yang kami miliki kelak Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita masuk ke Yerusalem baru. Mari kita diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.